Oke, kita ambil yang ini ya. Nah, yang ini yang belum lebat. Nih, lihat. Si kecil. Nah, ini kan besar ya kan satunya kan. Coba ini satunya, kecil ya. Jadi jangan sekali-kali. Lo bang, ngapain? Oh, enggak, nengok-nengok jagung kayaknya udah bisa ini. Oh ya udah nanti malam ya. Oh, janganlah punya tetangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi teman-teman. Ada yang nanya kemarin di komentar, "Bang, kenapa kok azola aku mati? Padahal airnya udah 15 cm dan pupuknya udah banyak aku kasih." Nah, oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas. Jadi teman-teman jangan sampai terlewat. Mari kita sama-sama cek videonya, oke? Teman-teman, di video sebelumnya sudah kita bahas apa itu azola, segala macam, cara penanamannya, dan ada yang nanya di komentar, kenapa azolanya mati? Nah, seperti biasa teman-teman, kita akan bongkar habis-habisan di video ini bagaimana kesalahan penanaman azola dan cara mengatasinya. Pokoknya kita bongkar habis-habisan. Kita akan share hal-hal seputar peternakan dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Oke teman-teman, let's go. Teman-teman, kesalahan yang pertama dalam berbudidaya azola adalah pemberian pupuk. Nah, tips ini ya. Sedangkan sekali-sekali teman-teman itu memberikan azola itu pupuk kandang yang masih baru. Kenapa bang? Kan bagus, masih baru, masih basah, masih banyak nutrisi. Oh enggak, jangan salah. Itu salah teman-teman. Karena pupuk kandang yang masih baru itu cenderung panas sifatnya. Yang masih basah itu cenderung panas sifatnya dan belum mateng, istilahnya seperti itu teman-teman. Jadi ketika diberikan ke azola, maka azolanya bisa kering, bisa mati. Jadi bang, gimana cara ngatasinya? Nah, cara ngatasinya yaitu teman-teman dengan membiarkan pupuk kandang itu 4 atau sampai 6 hari supaya pupuk kandang itu kering dan lapu. Atau kalau kelamaan teman-teman bisa difermentasi. Teman-teman fermentasikan sampai pupuk itu lapu. Jadi jangan sekali-sekali ngasih azola itu pupuk kandang yang masih baru, maka azolanya itu akan mati, pasti itu, pasti mati. Ya, oke teman-teman. Nah, teman-teman, untuk pupuknya apa-apa aja. Yang pertama bisa kotoran ayam. Tapi ingat jangan kasih yang baru ya. Kalau bisa dikeringkan dulu supaya lapuk seperti tanah dia. Nah, yang kedua kalau kami di sini hasil fermentasian yang busuk-busuk. Nih, seperti ini contohnya. Lihat nih, Kang. Nah, apa itu, Bang? Ini adalah tempe. Tempe busuk yang difermentasikan dengan buah busuk. Sudah seminggu. Baunya gak enak, teman-teman. Ini ya, pokoknya ini bagus untuk azola. Nah, yang ketiga juga kalau misalnya teman-teman susah nyari pupuknya, bisa diganti sama air cucian beras. Nah, maka kalau pupuk-pupuknya itu sudah cocok, sudah terfermentasi atau sudah lapuk, sudah mateng istilahnya pupuknya, maka akan terdapat mol di kolam azola. Apa mol? Mikroorganisme lokal teman-teman. Nah, jadi itu dia tipsnya teman-teman. Jangan sekali-sekali berikan pupuk yang masih baru untuk pupuk kandang. Tapi kalau pupuk organik lain yang sudah banyak dijual-jual itu nggak apa-apa, kasih aja teman-teman. Itu memang sudah cocok untuk azola. Oke teman-teman. Nah, kesalahan yang kedua teman-teman, menanam azola disatukan dengan kolam ikan. Kalau misalnya teman-teman buat sistem keramba, diberikan jaring azolanya, tidak disatukan langsung dengan ikannya, tapi dalam satu kolam dengan ikan, nggak apa-apa teman-teman. Tapi jangan sekali-sekali azola ditanam disatukan dengan ikan. Ikan apapun itu teman-teman. Jangan sekali-sekali. Kenapa? Pasti azolanya akan habis dimakan ikan-ikan teman-teman. Memang bagus kalau kolam ikan itu untuk azola memang bagus. Tapi kalau disatukan itu sangat tidak bagus teman-teman. Kesalahan yang ketiga teman-teman yaitu dipanen sebelum lebat. Jangan sekali-sekali teman-teman itu manen azola itu sebelum lebat. Nah, ini contohnya nih Kang.
ini kan sudah penuh nih. Cuman jangan kalau belum lebat, jangan dipanen teman-teman. Itu nggak efektif karena perkembangan azolla nanti menjadi lambat. Jadi kalau sudah tebal, lebat dia seperti ini. Nah, ini yang sudah lebat. Oke, kita ambil yang ini ya. Nah, yang ini yang belum lebat. Nih lihat, si kecil. Nah ini kan besar ya kan, satunya kan. Coba ini satunya, kecil ya. Jadi jangan sekali-kali teman-teman itu manen azolla itu walaupun sudah penuh kolamnya, jangan sekali-kali panen yang belum lebat. Nanti efeknya azollanya akan lambat berkembang. Jadi cara mengatasinya ya tunggu lebat, tunggu bertumpuk-tumpuk seperti ini teman-teman. Nah nih, tunggu bertumpuk-tumpuk seperti ini baru boleh dipanen. Jadi ketika sudah bertumpuk-tumpuk seperti ini, dipanen sebagian, maka besoknya yang lain akan pecah, akan menyebar, mengisi ruang kolam. Oke teman-teman. Kesalahan yang keempat teman-teman, yaitu tidak diberikan pupuk secara berkala. Nah, kalau kita berbudidaya azolla, itu kita harus memberikan pupuk secara berkala. Jadi kalau kita tidak memberikan pupuk secara berkala, maka azolla itu akan tumbuhnya kecil-kecil teman-teman, tidak berkembang secara maksimal. Ini contohnya. Nah, ini merupakan azolla yang tidak diberikan pupuk secara berkala. Dia akan kecil-kecil. Memang dia menyebar teman-teman, tapi dia bentuknya kecil-kecil ya seperti ini. Seperti mata lele. Seperti tanaman mata lele. Nah, jadi kalau yang diberikan pupuk secara berkala tuh teman-teman, pasti akan subur dan lebat daunnya. Contohnya gimana Bang? Ayo kita tengok Kang. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini azolla yang diberikan pupuk secara berkala. Jadi tumbuhnya bertumpuk-tumpuk, daunnya lebat dan tebal teman-teman. Dan cara mengatasinya itu gimana Bang? Ya kita berikan pupuk secara berkala. Ya entah 3 hari sekali atau tiap hari juga boleh, tapi jangan banyak-banyak. Kalau tiap hari, tapi seminggu sekali boleh. Pokoknya ketika teman-teman lihat azolla itu tumbuhnya sudah tidak besar-besar, sudah kecil-kecil, berarti menandakan pupuknya itu kurang. Nah, segera teman-teman berikan pupuk supaya apa? Supaya azolla berkembang maksimal. Ya, kesalahan yang kelima teman-teman yaitu membiarkan azolla terserang penyakit atau hama. Nah, pada hakikatnya azolla itu memang tanaman liar, bener Kang? Ya Kang. Ya, memang azolla itu tanaman liar. Tapi kalau kita sudah berbudidaya azolla, kita harus merawatnya, kita harus perhatikan. Supaya apa? Supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ada azolla agak orange gini atau coklat, kalau bisa teman-teman pisahkan saja dari koloninya. Karena kita takutnya apa? Takutnya dia menyebar ke yang lain. Ini menandakan mungkin juga azollanya terserang penyakit atau ada hamanya. Hamanya apa? Biasanya ulat. Ada ulat-ulat azolla kecil ya ulatnya. Jadi kita gak usah langsung cek aja. Cek ada azolla sepertinya, ada ulatnya apa tidak. Nah, kalau tidak ada mungkin ini azolla sakit, tapi jangan dibiarkan. Cara mengatasinya itu teman-teman, langsung pisahkan, buang saja. Udah, buang aja. Gak apa-apa itu. Pisahkan, lihat yang coklat-coklat, buang. Supaya apa? Supaya azolla yang lain tidak tertular penyakit teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, oke? Nah, kesalahan yang keenam teman-teman yaitu media tanamnya. Tadi yang nanya, Bang, kenapa kok azolla aku mati padahal airnya sudah 15 cm dan sudah kuberikan banyak pupuk. Tapi ada lagi kesalahan yang keenam teman-teman, media tanam. Memang azolla ini kan tanaman liar tuh. Di sawah, di rawa-rawa kita bisa jumpai azolla. Nah, menurut pengalaman kami pernah berbudidaya azolla itu komponennya hanya pupuk cair, air, dan azolla. Alhasil apa? Alhasil azolla tidak berkembang. Dia kecil-kecil, lama-lama mati teman-teman. Jadi gimana Bang? Ya kalau menurut kami, menurut pengalaman, kita harus sesuaikan dengan habitatnya. Di sawah atau di rawa-rawa itu seperti apa? Pasti ada lumpurnya, airnya, dan azolla. Nah, itu habitat yang di alam liar. Memang azolla ini kan sebenarnya tanaman liar, cuman kaya akan manfaat. Jadi
cara mengatasinya yaitu berikan pupuk kandang yang sudah agak lama. Supaya apa? Supaya pupuk kandang itu bisa menjadi lumpur juga teman-teman. Bisa menjadi lumpur dan azolla mendapat nutrisi seperti ini contohnya. Kita ambil dulu ya. Nah, nih ada lumpur-lumpur ya teman-teman di bawah. Nih, nah Kasih yang banyak. oke, ini Kang. Nah, nih lumpur. Jadi supaya azolla itu berkembang maksimal, kita harus menyesuaikan azolla tumbuh seperti habitat layak aslinya, teman-teman. Ya, teman-teman, tadi sudah kita jelaskan semuanya secara singkat dan kita masuk kesimpulan. Yang pertama yaitu kesalahannya dalam berbudidaya azolla adalah memberikan pupuk kandang yang masih baru. Nah, pupuk kandang yang masih baru itu cenderung panas. Jadi cara mengatasinya gimana, Bang? Ya, kita berikan pupuk kandang yang sudah lama, yang sudah lapuk seperti tanah, atau bisa juga pupuk kandangnya di fermentasi, atau teman-teman mau cari alternatif lain, pupuk cair atau pupuk organik lain bisa, teman-teman. Yang kedua yaitu berbudidaya azolla disatukan dengan kolam ikan. Nah, jangan sekali-sekali teman-teman membudidayakan azolla disatukan dengan kolam ikan. Kenapa? Nanti azollanya dimakan sama ikan-ikannya dan akan habis. Oke, yang ketiga teman-teman, dipanen sebelum lebat. Nah, jangan sekali-sekali teman-teman kalau melihat azolla sudah penuh di kolam, jangan dipanen sebelum lebat. Walaupun dia sudah penuh, tapi tunggu lebat ya teman-teman. Supaya apa? Supaya hasilnya lebih maksimal dan perkembangannya akan lebih cepat. Yang keempat yaitu tidak diberikan pupuk secara berkala, teman-teman. Kalau azolla tidak diberikan pupuk secara berkala, teman-teman, maka dia akan tumbuhnya kecil-kecil ya. Cara mengatasinya harus diberikan secara rutin, 3 hari sekali atau seminggu sekali, sesuai takaran kolam teman-teman. Oke. Yang kelima yaitu membiarkan azolla terkena hama penyakit. Nah, jangan sekali-sekali teman-teman membiarkan azolla yang terkena penyakit dibiarkan saja. Cara mengatasinya dipisahkan atau bisa juga dikasih insektisida apabila terserang hama, tapi dalam dosis ringan saja, teman-teman. Yang keenam, kesalahan yang terakhir adalah media tanam azolla. Jadi, sesuaikanlah habitat azolla seperti yang aslinya di alam liar. Supaya apa? Supaya azolla dapat bertahan hidup dan dapat berkembang secara maksimal. Oke teman-teman, itu tadi video penjelasan tentang kesalahan berbudidaya azolla. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat semuanya untuk teman-teman, dan kita akan terus share hal-hal seputar peternakan dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, juga share ke teman-teman yang lain supaya mereka tahu apa yang kita tahu. Oke teman-teman, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.